Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan kegiatan Gerakan Sejuta Beasiswa yang akan langsung disampaikan oleh Profesor Ojat Darojat Mbes, PhD, selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan kepada Profesor Ojat. Saya persilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Menko PMK, Bapak Pratikno, juga hadir bersama kita pada kesempatan ini beberapa pimpinan tinggi media dan pratama dari lingkungan Kemenko PMK, Direktur Utama LPDP yang dalam ini diwakili oleh Bapak Agam Suryanto, juga hadir bersama kita Dewan Kehormatan Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia, Bapak Tantowi Yahya. Juga ini sudah lama saya sangat kenal dengan beliau. Sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Yasri, Bapak Profesor Dr. Fazli Jalal, PhD. Sudah malang melintang juga di kementerian dulu, di Kemendikbud. Kepala Pusat Penguatan Pendidikan Modernisasi Beragama, Bapak Ruhman Basori. Juga sahabat saya, Ketua Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia, Ibu Rina Fatimah, juga Mas Adit yang aktif di lapangan, serta seluruh jajaran pengurus dari Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia, dan yang juga sangat saya hormati dan muliakan, para penggerak, Bapak dan Ibu, para penggerak penyedia beasiswa dari berbagai sektor, serta seluruh rekan-rekan media, hadirin, baik yang hadir secara luring maupun virtual. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, Sang Penggenggam kehidupan, atas anugerah, rahmat, dan hidayah kepada kita semua. Kita bersyukur bahwa di kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan peluncuran Gerakan Sejuta Beasiswa dan diskusi penguatan ekosistem beasiswa nasional. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, dalam beberapa kesempatan Bapak Menko sering menyampaikan bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia di tanah air, kita masih banyak dihadapkan pada berbagai masalah, kendala, dan tantangan. Kendala yang kita hadapi bukan hanya beragam jenis masalahnya, tetapi bobot dari setiap jenis masalah yang itu juga berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kita sangat mengharapkan melalui sumber daya beasiswa Indonesia yang sangat besar, namun saat ini tersebar dan tidak terorganisasi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membangun suatu jaringan yang lebih baik dan bisa mengatasi tantangan yang kita hadapi, terutama terkait dengan kurangnya integrasi data, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum berpihaknya pada kelompok yang paling membutuhkan. Tentu tujuan utama dari kegiatan ini adalah mengkonsolidasikan potensi lembaga pengelola dan penyalur beasiswa. Bapak Menko yang saya hormati, pada kesempatan ini saya perlu laporkan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 120 peserta, terdiri dari 100 lebih lembaga turut hadir pada kesempatan ini. Perwakilan dari kedutaan dan atas pendidikan beberapa negara,
juga dari beberapa kementerian dan lembaga, serta mitra swasta dan organisasi masyarakat. Sebagai penutup, kita berharap mudah-mudahan gerakan sejuta beasiswa diharapkan menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi, serta menjadi sarana untuk memperluas inklusi pendidikan. Tidak boleh ada anak Indonesia, ada anak bangsa yang punya potensi yang besar, punya talenta yang bagus, tidak punya kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Mudah-mudahan juga ini sebagai pilar pencetak talenta unggul nasional dari seluruh pelosok Nusantara. Kami mohon Bapak Menko selanjutnya untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ojat Darojat Embes PhD selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan. Hadirin sekalian, sebagai gambaran saja bahwa gerakan sejuta beasiswa untuk Indonesia ini sebagai bentuk akselerasi percepatan menuju ke Indonesia Emas 2045 dan tentunya peran posisi dari asosiasi yang menghadirkan gerakan sejuta beasiswa bekerja tanpa lelah membangun jembatan kesempatan dari beasiswa pendidikan formal, pelatihan vokasi hingga pelatihan soft skill. Yang luar biasa, pagi hari ini kami sangat senang sekali karena ketika Pak Menko hadir artinya Pak Pratikno mendukung penuh gerakan ini Pak ya. Yes Pak ya. Wah tuh kan, kalau udah hadir di sini legacy gerakan sejuta beasiswa untuk Indonesia artinya eksis dan insya Allah ke depan akan mendapat full power, dukungan penuh dari Bapak Pratikno. Kita simak bersama hadirin sekalian cuplikan video berikut ini untuk lebih lengkapnya. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia mempersembahkan Gerakan Sejuta Beasiswa untuk Indonesia merupakan sebuah gerakan inisiatif kolaboratif yang bertujuan untuk menyediakan 1 juta kesempatan beasiswa bagi masyarakat Indonesia. Gerakan ini adalah hasil kolaboratif berbagai lembaga beasiswa dari dalam dan luar negeri. Gerakan Sejuta Beasiswa untuk Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, berpotensi dan berprestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Gerakan ini dalam rangka mendukung capaian pembangunan manusia dan kebudayaan di bidang pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan adalah masa depan yang patut direncanakan. Sebagai salah satu aspek pilar pembangunan Indonesia, pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak SDM unggul dan kompetitif. Istilah bonus demografi yang kian menggema yakni mampu menghantarkan Indonesia menuju generasi emas 2045. Setiap anak bangsa berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih beasiswa. Mimpi akan menjadi nyata jika akses pendidikan merata. Kita harus bersatu, merancang dan meluncurkan sebuah gerakan besar. Gerakan Sejuta Beasiswa untuk Indonesia. Gerakan untuk membuka lebih banyak peluang beasiswa bagi seluruh generasi muda Indonesia. Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia bersama pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendorong lahirnya Gerakan Sejuta Beasiswa untuk Indonesia. Gerakan Sejuta Beasiswa menargetkan pemuda-pemudi Indonesia berusia produktif yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK yang saat ini masih rendah. Gerakan Sejuta Beasiswa untuk Indonesia membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Dengan sinergi dan kolaborasi kita wujudkan harapan menjadi kenyataan. Ini bukan sekadar program, ini adalah gerakan nasional. Gerakan Sejuta Beasiswa untuk Indonesia.
pemerintah hadir bersama masyarakat menyentuhkan visi Indonesia Emas 2045, mencetak SDM unggul dan berdaya saing global. Badan Pembangunan Nasional mencatat, dalam 10 tahun terakhir, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia hanya 31,45%. Jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, APK pendidikan tinggi Indonesia masih jauh tertinggal. Keterbatasan kemampuan finansial masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi menjadi faktor utama rendahnya angka partisipasi kasar. Untuk itu diperlukan sinergitas antara lembaga pengelola beasiswa, mulai dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, perguruan tinggi, termasuk para alumni dan penggerak. Pemimpin masa depan lahir dari kesempatan yang dipersiapkan. Kami hadir untuk memastikan bahwa tidak ada mimpi yang padam karena kemiskinan. Informasi dan akses beasiswa adalah hak setiap warga Indonesia. Kita satukan langkah agar beasiswa tak lagi terdengar asing di pelosok negeri. Dari dalam negeri hingga studi ke luar negeri, setiap orang dapat kesempatan yang sama untuk mencetak prestasi. Kami percaya potensi anak Indonesia itu luar biasa. Tugas kita adalah membukakan jalan untuk mereka. Bersama, kita hadirkan sejuta kesempatan untuk sejuta impian. Gerakan sejuta beasiswa untuk Indonesia bukan sekedar gerakan, tapi warisan kebaikan. Kita pastikan beasiswa bisa menjangkau bagi siapa saja. Kita beri ruang bagi mereka yang semangatnya tidak perlu padam. Zakat, wakaf, dan donasi semua punya andil dalam mencerdaskan bangsa. Beasiswa bukan sekedar bantuan dana, tapi jalan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Tidak boleh ada kesenjangan dalam akses pendidikan. Melalui beasiswa, kita wujudkan harapan anak bangsa untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Beasiswa adalah investasi terbaik masa depan untuk mengejar ketertinggalan. Menuntut ilmu itu wajib, karena dengan ilmu, kesejahteraan bisa tercapai. Bagi kami, program beasiswa bukan sekedar CSR. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk membentuk pemimpin masa depan yang jujur, berakhlak, dan cerdas. Kami mendukung anak-anak Indonesia agar tidak berhenti belajar karena miskin. Majunya sebuah negara ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Beasiswa adalah jembatan menuju kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Generasi muda harus disiapkan untuk memimpin Indonesia. Potensi diri bisa tergali dengan hadirnya program beasiswa dari dalam dan luar negeri. Pendidikan adalah fondasi untuk melakukan perubahan. Generasi emas 2045 bisa tercapai jika akses pendidikan merata untuk semua. Semakin banyak beasiswa, semakin besar harapan anak bangsa untuk sekolah. Akses pendidikan yang merata, membuka cakrawala, mengarungi samudera. Kami bergerak untuk menanam harapan lewat pendidikan. Sejatinya, beasiswa bukan hanya bantuan, tetapi kepercayaan. Percaya untuk anak bangsa menjadi versi terbaik dari dirinya. Kesempatan itu kini hadir lewat gerakan sejuta beasiswa. Mari kita sebarkan kabar baik ini ke seluruh penjuru Indonesia. Dari kota ke desa, dari timur sampai barat, beasiswa untuk semua. Kami berkomitmen agar tidak ada anak Indonesia yang tertinggal. Menuntut ilmu adalah cahaya dan beasiswa adalah jalannya. Inilah gerakan sejuta beasiswa untuk Indonesia. Gerakan menuju Indonesia Emas 2045. Bersama, kita hadirkan Sejuta kesempatan untuk sejuta impian. Untuk gerakan sejuta beasiswa untuk Indonesia. Wajah-wajahnya sangat luar biasa, mereka yang sangat peduli dengan pendidikan, para katalisator, mereka yang punya hati bahwa sesungguhnya beasiswa itu menjadi jembatan agar insan, anak-anak muda di Indonesia meraih kesuksesan dan tentunya berkontribusi untuk pembangunan negeri ini. Selanjutnya hadirin sekalian, inilah yang kita nantikan bersama. Marilah kita sambut dengan penuh hormat, sambutan dan juga arahan dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Bapak Pratikno. Kami persilahkan. Silakan Pak Pratikno. Ini repotnya di sini tuh, maju ke sini saya nggak kelihatan, ke sini sana nggak kelihatan. Maju aja deh.
Ya, deket sini aja. Gantian Pak Larso nggak kelihatan. Udah sering ketemu Pak Larso. Yang saya hormati Pak Tantowi, kawan lama, sesama orang Jogja, kuliah di Jogja, di Terban. Kos-kosan beliau dulu di Terban, itu di selatannya kampus. Pak Fasli Jalal, bos saya dulu waktu beliau wamen, kemudian Bu Rina, yang saya hormati dari Kedutaan Besar Rusia, Pak Mr. Nikita Sikilov, ya, thank you. Dan Miss Valerie Salva, ya. Kemudian dari Australian Language Foundation, Pak Richards, ya, dan Bu Denis Vinay, terima kasih atas kehadirannya. Perwakilan dari berbagai macam, ini listnya panjang banget, OSI, Medcom, IDS Dompet Duafa, Rumah Kepemimpinan, Basnas, JBM Brilliant, BSI Maslahat, Forum Zakat, dan lain-lain Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya akan memulai dengan menyampaikan semangat pemerintah, program pemerintah saat ini. Program hasil terbaik cepat tahun 2025 banyak sekali mayoritas di bidang pengembangan sumber daya manusia, di mana kami di Menko PMK yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikannya. Ada beberapa program revitalisasi sekolah, apakah itu sekolah yang menjadi tanggung jawab provinsi atau kabupaten kota, itu diperbaiki oleh pemerintah pusat secara besar-besaran mulai tahun ini. Kemudian digitalisasi pembelajaran untuk mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran ke seluruh Indonesia sambil bersama-sama meningkatkan kualitas guru. Dan ini dilakukan besar-besaran di seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian ada sekolah unggul Garuda, jadi sekolah SMA unggulan. Tahun ini akan dibangun 4 negeri dan 4 swasta minimal. Beberapa hari yang lalu baru saja diresmikan Global Darussalam Academy, contoh yang swasta di DIY, dan juga Kemala Taruna Bayangkara yang akan segera dibangun, proses bangun di Bogor, tetapi sementara pembelajaran dititipkan. Kemudian juga ada sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah sekolah SD, SMP, SMA, boarding school, berasrama, diperuntukkan untuk anak-anak keluarga miskin dari desil 1, desil 2, jadi termiskin di bawah. Ini akan diproses, sudah dimulai, dibangun di beberapa, ada yang konversi memanfaatkan sekolah yang ada, infrastruktur yang ada. Sebagai satu contoh di Bekasi adalah konversi dari infrastruktur bangunan Kementerian Sosial yang sudah dikonversi. Jadi ini akan ada di hampir semua kabupaten nantinya targetnya, tapi tahun ini ditargetkan sekitar 200 sekolah rakyat di seluruh Indonesia, sekali lagi untuk keluarga miskin, anak-anak keluarga miskin desil 1 dan desil 2. Sudah mulai beroperasi nanti bulan Juli ini. Beberapa sudah ada dibuka, ya sudah ada dibuka. Dan pemerintah juga melakukan pemeriksaan gratis terhadap anak-anak sekolah. Kita baru saja launching di bulan Juli untuk sekolah rakyat dan pesantren.
nanti di bulan Agustus juga pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak-anak sekolah di luar di dalam lingkup Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan di Kementerian Agama, madrasah, jadi sekolah umum dan madrasah. Itu cek kesehatan gratis mulai bulan Agustus. Saya ingin mengatakan bahwa SDM menempati prioritas paling utama dalam program hasil terbaik cepatnya pemerintah sekarang ini. Jadi ketika ada program ini tentu saja pemerintah menyambut sangat gembira program ini. Pemerintah sudah ada endowment fund, Pak Larso hadir di sini dari LPDP. Jadi endowment fund ini berapa Pak sekarang dana? Ya, berapa? 15 dana yang endowment fundnya 154 ya. Memang terjadi peningkatan cukup signifikan dalam sekitar 8 tahun terakhir. Karena kalau dulu ada APBNP ditiadakan, tapi kelebihan dari rencana anggaran dialokasikan untuk endowment fund. Jadi ada endowment fund untuk pendidikan, LPDP, ada endowment fund untuk kebudayaan juga. Jadi itu adalah komitmen-komitmen yang diselenggarakan pemerintah, tetapi pekerjaan pemerintah tentu saja kapasitasnya masih sangat terbatas, butuh dukungan dari seluruh pihak, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu dan saya juga bagian dari masyarakat seperti itu. Jadi banyak sekali anak-anak SD yang harus jalan kaki berkilo-kilometer untuk sekolah tanpa sepatu. Seperti saya dulu waktu SD juga tanpa sepatu. Saya latihan pakai sepatu waktu saya kelas 1 SMP. Melewati rel kereta api itu pun sering saya lepas. Karena lebih sakit pakai sepatu daripada tidak pakai sepatu. Jadi banyak sekali anak-anak Indonesia yang begitu, yang kakinya kapalan, tebel, ya, tapi tetap bersinar, tetap penuh harap dengan harapan suatu saat dia akan bisa kuliah. Mengentaskan kemiskinan keluarganya, membantu kampung halamannya, itu cita-citanya kan sederhana sekali anak-anak itu. Seperti cita-cita saya dulu, saya bercita-cita jadi sekcam, karena sekcam itu paling gagah kalau datang ke desa saya. Jadi kalau kemudian jadi seknek itu kecelakaan. Jadi cita-cita saya dulu kan jadi sekcam saja. Jadi anak-anak harus meninggalkan kampungnya untuk sekolah ke SMP, berat sekali. Seperti saya dulu, saya harus meninggalkan kampung saya untuk sekolah ke SMP. Dengan harapan suatu saat bisa jadi sekcam dan untuk itu harus kuliah gitu. Jadi menurut saya ada banyak, saya yakin ada banyak sekali seperti ini. Saya barusan menerima Nono, nama lengkapnya panjang, adalah anak SD dari pinggiran Kabupaten Kupang, sekitar 2,5 jam naik mobil dari desanya di tepi laut di selatan ke kota Kupang. Dia baru saja jadi juara untuk lomba coding. Lomba coding, anak itu jauh sekali dari kota Kupang. Jauh sekali dari proses pembelajaran yang sempurna. Saya baru terima beberapa hari yang lalu. Kagum sekali, tahun lalu dia juga sudah memperoleh juara untuk matematika. Tahun ini untuk coding dan mengalahkan anak SMP, SMA. Saya yakin banyak sekali anak-anak Indonesia yang punya punya bakat talenta yang luar biasa. The gifted, the talented. Saya yakin banyak anak-anak Indonesia yang seperti itu. Cuma bagaimana kita menjaga supaya nono-nono yang lain ini punya akses yang sama.
Jadi bukan hanya di bidang matematika, mungkin banyak sekali anak yang ahli di bidang seni, tapi harus ke sawah membantu orang tuanya, harus jualan ikan membantu orang tuanya yang nelayan dan seterusnya, yang tidak punya kesempatan yang sama. Oleh karena itu kita harus sama-sama menjamin akses edukasi ini. Pemerintah bekerja keras dengan berbagai program, ada sekolah rakyat, SD, SMP, SMA, sekolah unggul Garuda untuk the gifted and the talented, kemudian sekolah yang ada juga direvitalisasi, ditingkatkan kualitasnya, digitalisasi pembelajaran, tapi itu semua tidak cukup. Tidak cukup, kita butuh dukungan dari Bapak Ibu semua, dukungan dari pemerintah, dari swasta, dari berbagai lembaga sosial, foundation dan lain-lain. Kita sama-sama. Jadi dengan harapan kita bisa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak-anak Indonesia untuk menempati pendidikan yang memenuhi standar minimal dan juga memfasilitasi bagi the gifted and the talented untuk mengembangkan dirinya. Itu kira-kira, karena di Undang-Undang Sisdiknas, ini mungkin beliau yang menyiapkan dulu Undang-Undang Sisdiknas, itu juga di pasal 5 saya ingat. Gifted and talented itu juga diperintahkan oleh undang-undang untuk difasilitasi oleh negara. Jadi ini semua menjadi kerja berat kita. Dan yang luar biasa adalah mereka hanya butuh kesempatan. Mereka tidak butuh kemewahan. Ini hanya butuh kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan. Nah, oleh karena itu, seberapa kecil kontribusi kita akan punya dampak yang luar biasa bagi menumbuhkan anak-anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang baik. Kami mendukung penuh di Kemenko PMK dengan asosiasi ini, Asosiasi Beasiswa Indonesia. Nanti kita rapikan, kapan-kapan kita tanda tangani MOU antara asosiasi dengan Kemenko PMK. Bagaimana kita menata lebih baik ya terhadap berbagai macam resources. Yang utama adalah resource yang gede adalah satu hal, tetapi mengelola secara baik adalah hal lain yang harus dilakukan. Jangan sampai ada yang neglected, jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada the gifted dan the talented justru hanya butuh sedikit saja dia akan menjadi anak yang luar biasa. Tapi gara-gara terlewat dari yang sedikit itu menjadi hilang dia. Jadi oleh karena itu di saat yang sama juga kami terus mendorong agar sistem pendidikan kita juga lebih memberikan ruang kepada anak-anak Indonesia yang punya talenta unggul untuk mengembangkan dirinya. Kami di Kemenko PMK untuk bidang pendidikan kita punya program yang kita sebut sebagai satu edukasi, bahwa kita akan memfasilitasi bagi infrastruktur pendidikan, lembaga pendidikan yang tertinggal. Jadi karena Indonesia itu kan luar biasa, Indonesia besar ya, tapi Indonesia juga sangat beragam. Mungkin sebagian anak-anak di Jakarta, saya sering menyebutnya anak-anak di Jakarta itu mungkin ada yang sudah ada di abad 22. Di saat kita hidup di abad 21. Saking hebatnya dia berorientasi masa depan. Tapi infrastruktur pendidikan di Indonesia masih ada yang beberapa abad jauh di belakangnya. Jangankan di level Indonesia, di level Jakarta saja begitu. Di level Jakarta itu menjadi perhatian kami dari Kemenko PMK Satu Edukasi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah membantu kerja pemerintah
untuk menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak-anak Indonesia, memberikan fasilitasi pada the gifted dan the talented untuk bisa menjadi lokomotif kemajuan Indonesia. Tidak ada yang tertinggal. Tidak bisa semuanya menjadi lokomotif. Ada yang menjadi gerbong. Tetapi bagaimana gerbong-gerbong itu harus ditingkatkan kualitasnya agar bisa masuk dalam rangkaian lokomotif yang super cepat. Jangan sampai ada lokomotif cepat tapi lokomotifnya jalan sendirian. Jadi kita harus menyiapkan lokomotif yang super cepat tetapi juga gerbong-gerbong yang siap masuk dalam rangkaian. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, pada LPDP, Bapak Ibu dari semua kementerian, dari lembaga dan seterusnya. Jadi kalau kita bersatu, kita berkolaborasi, kita bisa menyelamatkan talenta-talenta unggul untuk menjadi lokomotif dan kita bisa menyelamatkan semua anak Indonesia punya akses pendidikan yang baik. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon kepada Bapak Pratikno, Bapak Menko, mohon izin Pak, bisa menuju ke panggung Bapak. Kita akan saksikan bersama, ada momen simbolik Pak, pemberian apresiasi. Kami persilakan Bapak Pratikno. The gifted, the talented, mereka hanya butuh akses Pak ya, bukan kemewahan. Luar biasa. Selanjutnya, saya mengundang Dewan Kehormatan Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia, Bapak Tantowi Yahya, untuk langsung memberikan plakat. Ini momen simbolik sebagai wujud peluncuran dan juga apresiasi kolaborasi nyata antara gerakan sejuta beasiswa untuk Indonesia bersama dengan Kemenko PMK Republik Indonesia. Tepuk tangan yang boleh hadirin sekalian. Kami persilakan kepada Bapak Tantowi Yahya untuk memberikan sebuah apresiasi wujud nyata bahwa ketika kita semua berkolaborasi, beasiswa bisa diraih oleh anak bangsa. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Menko, Bapak Pratikno untuk juga menyerahkan plakat dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Bapak Tantowi Yahya. Kita sesi foto dulu Bapak. Saya mengundang Prof. Fasli Jalal, Prof. Ojat dan juga Ibu Rina bisa bergabung ke atas panggung. Foto bersama dengan Bapak Menko dan juga Bapak Tantowi Yahya. Sesungguhnya gerakan sejuta beasiswa untuk Indonesia ini murni untuk menjembatani semua anak bangsa yang memiliki prestasi, mereka yang intelektual tinggi tapi minim akses. Bagaimana gerakan ini bisa menjangkau semuanya sehingga mimpi-mimpi mereka bisa kita wujudkan. 3, 2, 1. Satu kali lagi boleh Pak, gaya bebas boleh. Gaya yang ngikutin komando dari Pak Pratikno. Sambil mengepalkan tangan kanan, tangan kiri juga boleh Bapak, silakan. Diabadikan teman-teman wartawan. 3, 2, 1. Kami mengundang teman-teman Utama. Bukan narsum utama. Jadi rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kita sebetulnya lebih Kemenko PMK memfasilitasi ada event yang diselenggarakan oleh asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia. Jadi Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia bersama Kemenko PMK mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama mendukung penyediaan beasiswa bagi anak-anak Indonesia. Jadi pemerintah sudah bekerja keras dengan berbagai macam program untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Sebagaimana program hasil terbaik cepatnya Bapak Presiden Prabowo dan Pak Wapres itu semuanya sebagian besar terkait dengan peningkatan kualitas SDM. Ada revitalisasi sekolah, ada digitalisasi pembelajaran, kemudian juga ada sekolah unggul Garuda, tapi selain itu juga ada sekolah rakyat, yaitu SD, SMP, SMA yang berasrama diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin desil 1 maksimum ke desil 2. Ini sudah mulai berjalan pada bulan Juli ini. Jadi pemerintah sudah punya banyak program. Selain itu pemerintah juga punya program beasiswa LPDP
yang sudah membiayai sangat banyak pendidikan anak-anak Indonesia ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Tapi ini juga tidak cukup, oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia yang sudah membantu kerja pemerintah meningkatkan akses dan sekaligus kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Karena jangan sampai anak-anak yang punya talenta yang luar biasa, punya bakat yang luar biasa, tapi justru tidak terfasilitasi untuk melakukan studi lanjut. Selain itu juga jangan sampai anak-anak terhalang pendidikan karena kesulitan ekonomi. Ini upaya kita sebagai upaya bangsa bersama-sama pemerintah dan Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia untuk menjalankan misi tersebut. Selanjutnya saya persilakan Pak Tanto. Ya, pertama dan utama kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenko PMK, atas fasilitasi arahan yang sudah diberikan kepada kami selama ini dalam rangka memastikan bahwa tidak ada anak-anak Indonesia, khususnya yang berbakat dan mempunyai kelebihan khusus yang tidak terjangkau atau tidak dalam jangkauan kami untuk mendapatkan kesempatan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Tadi jelas Pak Menko mengatakan bahwa pendidikan itu adalah modalitas terpenting bagi suatu bangsa dalam menuju suatu kemajuan. Nah, target nasional kita kan jelas 2045 itu adalah tahun emas di mana kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, dan fondasi utamanya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terdidik. Paling tidak yang mempunyai kesempatan untuk masuk kepada atau sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, untuk itu perlu biaya sebagaimana kita tahu. Nah, jadi beasiswa ini adalah suatu solusi yang sangat berharga, yang sangat penting untuk menjamin bahwa anak-anak berbakat, anak-anak yang pintar, ya yang berasal dari keluarga yang tidak mampu mendapatkan kesempatan untuk sampai ke perguruan tinggi. Ya. Nah, ini ada direktur kita dari Asosiasi Jaringan Beasiswa Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Jadi asosiasi ini adalah wadah kolaborasi dari lembaga-lembaga pengelola, penyedia dan penggerak beasiswa. Jadi program-program yang sudah dikelola sama lembaga-lembaga beasiswa ini sudah pastinya mereka memiliki satu mekanisme untuk melakukan proses requirement ya, siapa yang berhak menerima beasiswa seperti itu. Nah, tugas kami adalah menghimpun, mengkolaborasikan dari program-program yang dikelola oleh teman-teman dari lembaga beasiswa itu dan berharap semoga program beasiswa yang tersedia hari ini itu bisa ditingkatkan. Karena memang kami berharap ada banyak kesempatan anak-anak Indonesia nanti ke depan bisa mendapatkan beasiswa seperti itu. Ya, porsi terbesarnya ada di pendidikan tinggi karena tadi sudah disampaikan bahwa APK kita juga masih jauh seperti itu. Kemudian yang kedua sebenarnya program beasiswa yang kami hadirkan juga di Gerakan Sejuta Beasiswa ini bukan hanya program yang bersifatnya akademik, ada juga yang peningkatan atau upskilling ya, jadi non akademik atau sifatnya vokasional. Jadi Gerakan Sejuta ini adalah kita memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia untuk bisa mendapatkan beasiswa yang bukan hanya untuk akademik saja, tapi juga upskilling juga mereka bisa mendapatkan melalui program yang disediakan oleh lembaga-lembaga seperti itu. Oh ya, tentunya mengikuti perkembangan industri, kebutuhan hari ini seperti apa industri. Tentunya supaya terjadinya link and match antara upskilling yang diberikan, skill yang diberikan itu bisa diterima atau bisa digunakan oleh para penerima beasiswa atau bisa dioptimalkan untuk mereka mendapatkan pekerjaan tentunya seperti itu. Saya tidak bisa memberikan angka yang akurat, nanti kami akan cek lebih lanjut. Yang jelas
sekarang ini kan pemerintah berusaha keras untuk menyediakan pendidikan yang gratis bahkan berasrama. Misalnya sebagai satu sekolah rakyat itu diupayakan hadir di setiap kabupaten. Ini banyak sekali antusiasme dari para bupati dan wali kota yang kemudian dikoordinasi oleh Kementerian Sosial untuk menyediakan sekolah berasrama, tentu saja gratis. Gratis bukan hanya biaya sekolahnya, tapi juga gratis sampai kebutuhan kehidupannya ya, misalnya makan, asrama dan lain-lain itu juga disediakan setelah. Ini kan juga beasiswa, ini kan juga bentuk beasiswa dari pemerintah kepada masyarakat. Sekolah Unggul Garuda, SMA Unggul Garuda sekarang tahun ini kan targetnya kita pemerintah ada 4, minimal swasta atau transformasi itu ada 4 juga. Jadi minimal ada 8 ditargetkan dibuka, bisa siap tahun ini. Nah itu pun juga adalah didukung dengan beasiswa. Bukan hanya beasiswa untuk kebutuhan pendidikan, tapi juga beasiswa untuk kebutuhan hidup berasrama. Jadi, nah ini juga ada upaya-upaya dari pemerintah. Jadi kategori beasiswa itu bermacam-macam. Ada yang langsung diberikan oleh pemerintah langsung, ada melalui skema yang diberikan berbagai lembaga. Kayak gitu. Monggo, tambahan. Kalau asosiasi ini kan berada di dalam lembaga, mungkin begini bisa dijelaskan. Kalau total dananya kami belum menghitung, Mbak. Tapi yang jelas kami berkomitmen bersama dengan para lembaga yang berada di asosiasi ini untuk menyediakan 1 juta kesempatan beasiswa untuk Indonesia. Tentunya ini perlu kita akumulatif dulu dan gerakan ini sebenarnya baru akan kita di gerakan yang berkelanjutan dan mudah-mudahan ini bisa tercapai 5-10 tahun ke depan seperti itu. Macam-macam Mas, jadi macam-macam. Jadi ada yang memang full untuk pembiayaan pendidikan, ada yang juga terkait dengan pelatihan gitu ya. Dan juga ada pendidikan dan plus juga ada uang saku. Jadi sebenarnya karena kami menghimpun, karena asosiasi ini adalah mewadahi para lembaga penyedia pengelola beasiswa dan tentunya para penyedia pengelola beasiswa ini juga punya mekanisme sendiri begitu ya. Nah kita kumpulkan nih sumber-sumber daya dari lembaga beasiswa ini, kemudian nanti kita petakan mana-mana saja yang memang yang fokusnya untuk penyediaan biaya pendidikan begitu ya, kemudian juga uang saku dan lain sebagainya. Tentunya sangat beragam di dalam gerakan 1 juta beasiswa ini seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan. Baik, makronya kalau kita sekarang punya mahasiswa 10 juta, berarti sesuai dengan kesepakatan dari awal dulu minimal 20%. 20% berarti 2 juta. Nah bayangkan penaikan dulu waktu saya Dirjen Dikti pertama kali bidik misi itu baru 20.000 intake. Kemudian tahun bertambah dan sekarang sudah hampir 1,2 juta. Tapi masih ada 800.000 lagi yang bisa kita keroyok. Karena itu berbagai beasiswa dari masyarakat, dari filantropi, dari yayasan, dari individu, itu kita gabung sehingga 2 juta tadi bisa tercapai. Kalau kita lihat ke jenjang ke bawah yang juga tidak kalah pentingnya karena tanpa ada panduan dan dukungan dari bawah dia tidak bisa naik ke perguruan tinggi. Nah kita punya lebih kurang 65 juta siswa. Kalau 20% saja berarti lebih dari 21 juta. Nah bagaimana kita memperhatikan siapa yang paling perlu pencatatan mulai dia masuk kelas 1, melihat perkembangan intelektualitas dia, kemampuan dia, memastikan dia beralih dari satu jenjang ke jenjang berikut, disambut langsung dengan beasiswa, tidak perlu dia ngurus-ngurus. Nah kalau ini diorkestrasikan, jadi 2 juta untuk mahasiswa perguruan tinggi, 21 juta untuk jenjang pendidikan dasar sampai menengah, dan mungkin kita akan dengan wajib belajar PAUD 1 tahun, berarti ada 4,4 juta anak baru Indonesia yang masuk ke TK yang menjadi bagian dari wajib belajar 13 tahun. Nah karena itu pekerjaan kita udah banyak majunya, tapi masih banyak juga yang harus kita tingkatkan. Jadi kemitraan itu menjadi penting, tapi yang paling penting sekali menurut saya bagaimana kita semua memastikan anak yang perlu beasiswa kita alirkan kepada ST Informasi
dan kita bina dia pada waktu dia menerima beasiswa dengan berbagai pengayaan sehingga dia bisa sampai S3. Apalagi kalau dia bisa mengangkat ekonomi keluarganya. Jadi pemutusan rantai kemiskinan dimulai dengan mereka yang dapat kesempatan bersekolah lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada teman-teman wartawan. Ini pasti pada ditungguin koordinator liputan. Segera kirim bro, segera kirim. Pengalaman Pak soalnya Pak. Selanjutnya hadirin sekalian, inilah momen yang ditunggu.